Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Masih dalam pembacaan kitab Al-Khulasah fi Ushulil Fiqhi karangan Dr. Hasan Hito. Kemarin kita sudah membahas tentang ijma'. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qiyas, ya, salah satu thariqah istidlal dalam hukum Islam. Baik, kita baca pada halaman 111. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-babul khamisu, bab yang kelima, fil qiyasi, menerangkan tentang masalah qiyas. Al-qiyasu lughatan masdaru qasa. Al-qiyas, kata qiyas secara bahasa adalah masdar dari lafadz qasa, bermakna qadara, dengan makna qadara, qaddara, mengira-ngira, ya. Yuqalu kistu al-arda bidh-dhira', aku mengukur, ya. Qaddara berarti makna mengukur. Kistu al-arda bidh-dhira', aku mengukur bumi dengan dhira', ukuran dhira'. Ai qaddartuha, artinya aku mengira-ngira atau mengukurnya bihi dengan dhira'. Jadi lughatan al-qiyas dari masdar dari qasa bermakna qaddara. Wastilahan, sedangkan dari sisi istilah, raddu far'in ila aslin bi'illatin tajma'u bainaha fil hukmi, adalah mengembalikan fara', hukum cabang, ila aslin, ke hukum asal, bi'illatin, dengan sebuah illat, tajma'u bainaha, yang mengumpulkan di antara hukum fara' dan hukum asal itu, fil hukmi, di dalam hukum. Jadi qiyas ini kan analogi, ya. Bagaimana kita menganalogikan hukum yang tidak ada teksnya dalam sumber hukum kita, kemudian kita kiaskan kepada hukum yang ada teksnya, ada nasnya, dengan syarat kesamaan daripada illah daripada hukum itu. Falil qiyas arba'atu arkan. Kemudian kita akan membahas pada selanjutnya setelah definisi, yaitu rukun qiyas, ya. Setelah rukun qiyas kita bahas tentang aqsamul qiyas, macam-macam qiyas, kemudian syarat dari tiap-tiap rukun itu. Syarat dari fara', syarat dari asal, kemudian syarat dari illah, dan selesai pembahasan kita. Jadi rukun qiyas, kemudian macam-macam qiyas, dan syarat dari masing-masing rukun dalam qiyas itu. Falil qiyas, kita lanjutkan. Falil qiyas arba'atu arkanin. Falil qiyas, bagi qiyas, arba'atu arkan, ada 4 rukun. Yumkinu ma'rifatuha, yang kita bisa mengetahuinya, minat ta'rif, dari definisi. Dari definisi sebenarnya sudah terlihat 4 rukun itu. Wahya, itu adalah nomor 1, al-far'u, namanya fara', cabang, ya. Apa itu? Wahwa al-hadithah al-jadidah allati la hukma laha fil Qur'an aw sunnah aw ijma' kal birah mathalan. Yang dimaksud dengan fara' adalah al-hadithah al-jadidah, sesuatu yang baru, kejadian yang baru, yang tidak ada hukumnya bagi kejadian itu, baik dalam Quran ataupun dalam sunnah atau dalam ijma'. Seperti apa? Kalbir, seperti minuman bir. Itu kan tidak ada penyebutannya. Dalam Al-Quran yang disebutkan hanya khamr, tapi tentang bir dan minuman-minuman yang lain itu tidak disebutkan. Itu bagaimana? Itu bisa menggunakan qiyas nantinya, ya. Dijelaskan pada halaman-halaman berikutnya. Kemudian yang kedua, al-aslu. Apa itu al-aslu? Wahwa al-amru alladhi sayuqasu alaihi, adalah perkara yang akan ditimbang dengannya, dengan asal itu, ya. Waqad warada an-nasu bihukmihi, dan telah datang an-nas, teks hukum, bihukmihi, dengan hukumnya. Jadi al-asal ini hukum asal. Asal itu perkara yang akan dijadikan timbangan, gitu.
Wadzalika, dan hal itu kal khamri adalah seperti khamr. Jadi kalau bir itu kan tidak ada, tetapi asal daripada nantinya ketika bir itu mau dicari ilahnya, yaitu ilahnya iskar, kita temukan bahwasanya dalam Islam ada khamr juga yang tidak boleh diminum karena ilahnya adalah memabukkan. Yang pertama fara, kemudian al aslu ya. Al aslu ini benda yang dijadikan timbangan nantinya, atau perkara yang dijadikan timbangan. Baru yang ketiga hukmul asli, hukum asal. Kalau yang tadi itu ada al aslu saja, kalau ini ada hukumnya, hukum asal. Bagaimana ini? Wa huwa al hukmu alladzi ja'a minasyari, adalah hukum yang datang dari syari lil asli, bagi hukum asal itu, bagi yang asal tadi, seperti hukumnya khamr. Katahrim, seperti pengharaman, alladzi warada bihin nas al-Qur'ani lil khamri, seperti pengharaman yang datang nas Al-Qur'an terhadap khamr. Jadi khamr itu sudah ada hukumnya dalam Al-Qur'an. Kemudian yang nomor 4, al-illah. Wahia al-wasfu alladzi yajma' bihi bainal asli wal far'. Illah ini adalah sifat yang mengumpulkan antara asal dan far'. Wahia fi mithalina, dan itu dalam contoh kita adalah al-iskar. Jadi ada poin-poin rukun ini langsung diberikan contoh oleh Syekh Hasan itu ya. Jadi yang namanya far' itu seperti bir, kemudian al-asal seperti khamr, kemudian hukum asal adalah haram, kemudian ilahnya adalah al-iskar atau pengharaman. Jadi kan bir itu tidak ada nasnya. Bagaimana kita cara menghukumnya? Dikiaskan kepada apa? Dikiaskan kepada khamr. Kenapa dikiaskan kepada khamr? Karena sama ilahnya antara bir dan khamr, sama-sama al-iskar, sama-sama memabukkan. Kalau khamr kemudian haram, maka karena dianalogikan bir itu dengan khamr karena kesamaan ilat, maka bir juga hukumnya adalah haram. Baik, selanjutnya. Wa fa idza tahaqqaqa al-iskar fil birah allati lam yarid bihan nas. Apabila telah terrealisasi sifat memabukkan itu dalam bir yang tidak ada nasnya, hamalna ha 'alal khamri allati warada bihan nas wa huwa at-tahrim. Maka kita membawa hukum bir itu kepada hukum khamr yang sudah ada nasnya, yaitu hukum pengharaman. Wa atainal birah hukmat tahrim, dan kami memberikan bir itu hukum pengharaman juga, keharaman juga. Wa huwa hukmul asli bil illah al jami'ah bainahuma, dan itu adalah hukum asal karena kesamaan illah di antara keduanya, yaitu bir dan khamr. Wahya al-iskar, dan illah itu adalah iskar, memabukkan. Fahiya illatut tahrim, maka itu adalah illatut tahrim fil asli, dalam asal. Wa illatu ilhaqil birah bihi fi hukmihi, dan illah disamakannya birah dengan khamr itu fi hukmi, dalam hukumnya, wa huwa tahrim, dan hukumnya adalah tahrim, pengharaman. Ini contoh yang pertama ya, sudah jelas kalau contoh yang khamr. Kemudian yang berikutnya diberikan contoh oleh Syekh Hasan itu wakal aruzzi, dan seperti aruz, seperti beras, alladzi lam yarid an-nasu biribawiyatih, yang tidak ada nas tentang keribaannya. Illa annan nassa, kecuali bahwasanya nas jaa biribawiyati al-qamhi, datang atau menjelaskan tentang riba dalam qamah, dalam gandum. Bagaimana? Yang ada hukum tentang riba adalah riba dalam gandum, sedangkan beras tidak ada nasnya. Wa illatu ar-riba hiya at-tu'mu, dan illatnya riba adalah at-tu'm. Tu'm ini makanan. Wa hadhil illah mawjudatun fil far'i, dan illah ini ada dalam hukum cabang. Wa hiya al-arus, dan itu beras. Qamah bisa dimakan, jadi makanan. Beras juga bisa dimakan, bisa jadi makanan. Fa huwa mat'um, dan ia bisa dimakan. Arus juga bisa dimakan. Walidzalika fa inna nulhik al-aruzza bil burri. Oleh karena sebab itu, kesamaan illah yaitu al-mat'um, sama-sama bisa dimakan, kami menyamakan hukum
beras itu dengan qamah, dengan gandum, bil burri. Fanu'ti al-arus hukmal burri, kami memberikan hukum yang sama kepada beras sebagaimana hukum kepada al-bur. Wa huwa ar-ribawiyah, yaitu hukum ribawiyah. Fayahrum, maka menjadi haram bai'u ba'dihi ba'dahu mutafadilan, tidak boleh menjual sebagian dari gandum itu dengan sebagian yang lain mutafadilan, dengan ada selisih. Jadi nggak boleh gandum yang sama kemudian dijual dengan sesuatu yang lebih tinggi. Gandum sekilo ditukar atau dijual dengan gandum 1,5 kilo, itu nggak boleh, karena setengahnya itu menjadi riba di sana apabila sama ya, sama-sama gandum. Nah, karena kalau gandum nggak boleh ya, terjadi riba dalam gandum, maka disamakan juga dengan beras dan juga makanan-makanan pokok lainnya yang ada. Wal illah al-jami'ah bainahuma hiya at-tu'mu fi kullin, dan illah yang mempersatukan keduanya, yang sama antara keduanya apa? At-tu'm adalah makanan, fi kullin pada masing-masing, sama-sama makanan. Nah, baik, itu sudah selesai contohnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan aqsamul qiyas, macam-macam qiyas. Yang qasimu al-qiyasu min haithiyatin katsirah ila aqsamin katsirah. Qiyas itu ketika dibagi dari sisi yang bermacam-macam, maka hasilnya juga akan terbagi menjadi bermacam-macam. Wa min dzalika annahu yang qasim ila qiyasi illah wa qiyasi dilalah wa qiyasi syibh. Di antara pembagian itu dia bisa terbagi menjadi qiyas illah yang pertama, kemudian qiyas dilalah, kemudian qiyas syibh. Ada 3 pembagian qiyas. Yang pertama qiyasul illah, wa huwa al-qiyas alladhi tuzkaru fihi al-illah sarahatan. Ya, qiyas illah ini adalah qiyas yang disebutkan illahnya secara jelas, sarahatan. Wa takunu dalatan 'alal hukmi, dan illah itu menunjukkan atas hukum, wa ma'rifatan lahu, dan pengetahuan atas hukum itu, bihais la yuhsinu aqlan takhallufuhu anha, bihais di mana tidak menjadi baik secara akal, secara logika membedai dengan hal tersebut. Jadi ilahnya persis disebutkan secara jelas, sarahatan. Wadzalika ka qiyasil birah 'alal khamri fit tahrim, seperti kiasnya bir kepada khamr dalam sifat haram, bijami'il iskar fi kullin, dengan adanya sifat memabukkan pada masing-masing keduanya. Wa huwa illatut tahrim fil asli kama waradat biha an-nusus asy-syar'iyyah sarahatan, yaitu hal tersebut berupa illatut tahrim yang ada dalam asal sebagaimana telah dijelaskan oleh nas syar'iyyah secara jelas. Jadi sudah jelas hukumnya dari khamr itu. Ini disebut qiyas illah. Wa hiya mawjudatun fil far'i, dan illah itu juga ada dalam far'. Fala yuhsinu aqlan takhallufuhu min tahrim anha, maka tidak menjadi baik secara akal membedanya hukum tahrim itu anha dari hukum yang awal itu, lidilalatiha alaihi, karena menunjukkannya hukum itu kepada dia. Jadi maksudnya kalau sudah jelas seperti ini ya, sama-sama punya illah antara bir dan khamr itu, illahnya sudah jelas, maka secara akal nggak bisa membedai itu. Mau dihukumi tidak haram bagaimana? Karena sama-sama punya illah tahrim. Baik, itu yang pertama. Jadi ini illah yang biasa ya, yang qiyasul illah. Yang kedua qiyasud dilalah, ada namanya qiyasud dilalah. Apa itu? Wa huwa al-qiyas alladzi lam tuzkar fihi al-illah sarahatan, adalah qiyas yang tidak disebutkan illahnya secara jelas, secara gamblang. Wa innama yudhkar ma yadullu 'alaiha, tetapi yang disebut hanya sesuatu yang menunjukkan kepada illah itu. Kalazimiha mathalan, seperti sesuatu yang sesuai dengan illah itu. Yang lazim itu yang sama ya. Wadzalika ka qiyasin nabid, seperti kiasnya nabid, minuman nabid, alal khamri fit tahrim, atas khamr dalam sifat haram. Ada minuman namanya nabid, ini tidak jelas ya.
Illahnya tidak jelas. Bagaimana? Bijami'ir raihah al-mushtaddah fi kulli minhuma, karena adanya sifat yang sama, yaitu ar-raihah al-mushtaddah, ada bau yang sangat pada masing-masing nabith dan juga khamr itu. Fahuna lam tudkar al-illah, maka di sini tidak disebutkan illahnya, wahya al-iskar, yaitu iskar, sarahatan secara gamblang. Wa innama dzukira lazimaha, tetapi yang disebut adalah lazimnya yang sama dengan itu. Yang disebutkan tadi ar-raihah al-mushtaddah, bau yang menyengat itu ya. Ya sama kalau kita fermentasi tape atau apa, itu juga baunya menyengat ya. Apalagi ini minuman keras yang alkoholnya sudah tinggi, pasti baunya sama antara nabith dan juga khamr itu. Wahwa, dan hal tersebut lazim daripada illah itu adalah wahwa ar-raihah al-mushtaddah ad-dalah ala wujudil iskar, yaitu bau yang sangat yang menunjukkan atas adanya sifat mabuk apabila diminum. Waqad yustadallu 'alaiha bighairil lazim aidan kama huwa ma'rufun fiha. Waqad yustadal, maka kadang-kadang dijadikan dalil 'alaiha atas itu illah bighairil lazim, dengan sesuatu yang tidak lazim, aidan juga kama huwa ma'ruf, sebagaimana diketahui fiha dalam permasalahan itu. Nah, itu yang kedua ya, jadi kias dilalah secara gamblang tidak disebutkan illahnya itu, tetapi sesuatu yang melaziminya, yaitu misalkan pada minuman nabit itu ada ar-raihah al-mushtaddah, bau yang sangat yang itu menunjukkan kepada sifat memabukkan pada minuman itu. Kemudian yang ketiga kiasus shibh, kias shibh. Wa huwa al-qiyas alladhi yataraddadu fihi al-far'u baina aslaini yatajadhabanahu wa yahtamil an yulhaq bi kulli minhuma fayulhiqu bi aktsarihima shibhan bihi. Qiyas shibh wa huwa al-qiyas alladhi yataraddadu fihi al-far'u baina aslaini yatajadhabanahu wa yahtamil an yulhiqa bi kulli minhuma fa yulhaq bi aktsarihima shibhan lahu. Yang dimaksud qiyas shibh adalah qiyas yang bisa masuk yataraddad, bisa dilihat dari dua sisi gitu. Baina aslain, di antara dua asal, hukum asal, yatajadzabanahu, yang saling menarik hukum asal itu kepada keduanya. Jadi hukum fara', hukum cabang pada qiyas shibh ini bisa masuk kepada dua hukum asal yang saling tarik menarik. Bisa hukum fara' ini nanti masuk kepada salah satu dari keduanya, tetapi rumus pada qiyas shibh disebut fayulhaq bi aktsarihima shibhan lahu, maka disamakan dengan yang lebih mirip dengan hukum asalnya itu. Baik, biar enggak bingung, langsung pada contoh ya. Wadzalika kal 'abdir raqiq, seperti budak hamba sahaya. Ayyan kana raq, budak, macam budak yang macam mana saja ya. Idza utslifa, apabila budak itu rusak ya. Fa innahu yataraddad dhamanuhu baina aslain, maka dhamanuhu, garansi dari budak itu bisa kita lihat di antara dua asal. Huma, apa itu? Al-insan al-hur, budak itu adalah seperti manusia yang merdeka. Yang kedua wal mata, dan juga dia bisa berupa benda ya, barang. Fahuwa min haitsul adamiyah, dan dia budak itu dari sisi al-insan al-hur tadi, dari sisi kemanusiaannya. Wa katsirun min at-takalif asy-syar'iyyah, dan dari sisi taklif syar'i, yushbihul hur, dia menyamai orang yang merdeka. Jadi budak itu juga mempunyai kewajiban sholat, menutup aurat dan lain-lain ya, apabila sudah balik. Mirip manusia. Tapi dilihat dari sisi yang lain ya. Wa min haitsu innahu malun yuba', dan dari sisi dilihat dia adalah sebuah harta yang diperjualbelikan, wa yushtara, dijual, wa yuqaf, diwakafkan, wa tudman ajza'uhu, dan
digaransikan bagian-bagiannya bimana min qimatihi, dengan sesuatu yang berkurang dari nilainya. Jadi budak itu bisa dijual, dibeli, diwakafkan, digaransikan. Wa yurasu, bisa diwariskan, yuwarrasu, dan bisa diwariskan. Begitu, yushbihu al-mata'a. Budak itu juga mirip dengan mata, dengan benda. Fa'idha taraddada an-nadhar fi ilhaqihi bi ahadil aslain, apabila taraddada ini makna aslinya mondar-mandir ya. Tapi maksudnya di sini adalah bisa masuk keduanya. Ketika ingin disamakan dengan dua asal itu, ulhiqa bi aktsaruhuma syibhan, maka dimulhakkan, disamakan dengan yang paling mirip. Wahwa huna al-mata, dalam kasus ini dia budak itu lebih mirip dengan al-mata, sesuatu yang bisa dijual belikan gitu ya. Baik, sampai di sini dulu untuk syurutul asl dan syurutul qiyas. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.